Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri dan Bapak Ibu dari Dinas dan hadirin sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari BKM sepanjang masa. Kami kemarin mengangkat masalah di CV Karunia Sport yang beralamatkan di Jalan Raya Besar, Kampung Jogrek, RT 05 RW 01, Desa Besar, Kecamatan Pangaman, Kabupaten Tigarasa. Oh iya, maaf, kabupatennya Tangerang. Itu ada salah. Oke. Struktur organisasi dari BKM sepanjang masa diketuai Adi Junaidi, Sekretaris Agus Winarno, Bendahara Bujadi, dan anggota Yasin serta Waton. Dibentuk BKM ini pada tanggal 27 Februari 2013. DKM sepanjang masa dikandung masuk se-nya itu sepatu, pan-nya itu panongan, jam-nya itu jangkauan, masa itu masyarakat. Dengan harapan kami, sepatu panongan bisa dijangkau masyarakat luas dan sepanjang masa abadi selama-lamanya. Sepanjang masa? Yes! Kemudian kami sebelum menentukan segala sesuatunya, integritas di perusahaan kami, inilah awal proses produksi sepatu. Satu yaitu persiapan bahan, kedua pemotongan di cutting, gambarnya seperti itu. Ketiga pola sebelum dijahit dia digambarin, kemudian masuk ke bagian jahit. Setelah itu masuk ke bagian trouble, yaitu antara penggabungan atas sepatu dengan tengahan sepatu. Kemudian setelah itu masuk ke bagian press, penggabungan antara atasan sepatu sama bawahan sepatu, outsole sama uppernya. Setelah itu masuk ke bagian open dengan harapan supaya matang, lemnya tidak lepas. Setelah proses ini selesai, masuk ke bagian packing. Inilah proses sepatu di PT Karunia Sport. Kemudian kami menentukan permasalahan di perusahaan tersebut dilaksanakan pada minggu kedua Maret 2013. Anggota gugus dan pimpinan perusahaan, yaitu kita sepakat memakai metode pada dengan judul mengurangi masalah pada sepatu boxing yang terlepas. Kemudian kami mencari penyebab dan rencana perbaikan memakai fishbone atau tulang ikan. Bukan ikan tulang ya, tulang ikan. Dari faktor mesin masih memakai manual. Pengerolan masih pakai martil. Dari faktor material, bahan tidak diukur. Dari faktor manusianya, pekerja kurang teliti. Dari metode tidak ada SOP dan dari lingkungannya, kurang fasilitas untuk penyimpanan rak sepatu. Kemudian kami terapkan di check sheet. Data bulan Maret minggu kedua. Pada hari tanggal Senin 4 Maret, kita produksi dalam sehari 240, cacatnya 20 pasang. Sampai dengan hari Sabtu 9 Maret 2013, satu hari produksi 260 pasang, cacatnya 30 pasang. Total dari Senin sampai hari Sabtu 1470 dan cacatnya 113. Kalau kita presentasikan cacat 10,3% sebelum diperbaiki ya. Terus kemudian kami mengadakan rencana perbaikan. Dari faktor mesin, penyebabnya memotong menggunakan mesin manual, akibatnya potongan tidak rapi atau tidak rata.
Tujuan penanggulangan hasil pemotongan supaya menjadi lebih rapi. Rencana penanggulangan tentunya kita mengganti dengan mesin cutting. Untuk operator mesin berikutnya masih menggunakan martil, tempelan boxing tidak rata agar supaya lebih rata. Tujuan penanggulangan dan rencana penanggulangan membuatkan rol stainless. Faktor material penyebab bahan tidak diukur, akibatnya boros dan banyak sisa. Tujuan penanggulangan agar tidak ada sisa atau daur ulang, jadi semua bahan bisa dipakai semuanya. Rencana penanggulangan bahan diukur dulu sebelum dipotong. Dari faktor manusianya, penyebabnya pekerja kurang teliti, akibatnya lem belepotan atau terlewatkan. Tujuan penanggulangan posing supaya lebih rata waktu pengeleman. Dan rencana penanggulangannya diukur sesuai dengan kebutuhan waktu mengalir, gitu. Terus dari faktor lingkungan, kurang fasilitas untuk penyimpanan sepatu, jadi acak-acakan di situ, belum ada tempat. Akibatnya tidak rapi. Tujuan penanggulangan supaya agar lebih rapi. Rencana penanggulangan, perusahaan menyediakan rak untuk tempat sepatu. Kemudian melaksanakan perbaikan dan pengecekan hasil kondisi sebelum dan sesudah. Seperti Bapak Ibu lihat, pemotongan yang dulu masih pakai gunting, sesudah perbaikan dia pakai mesin cutting, seperti yang terpampang di gambar. Pengelolaan sebelum perbaikan tempat acak-acakan seperti ini. Setelah perbaikan nanti ada rak. Dan dari check sheet, dari SOP, sebelum ada perbaikan seperti itu. Setelah ada perbaikan dibikin standar SOP. Macam-macam? Yes. Kemudian kami meneliti hasil perbaikan. Sebelum perbaikan Senin 4 Maret 2013, 240 pasang, cacatnya 30. Kemudian sesudah perbaikan Senin tanggal 21 Maret 2013, produksi sehari 300 pasang, cacat 4. Sampai dengan hari Sabtu rata-rata 260, cacatnya 30 sebelum perbaikan. Setelah perbaikan produksi 260, cacatnya 3 pasang. Kalau dikalkulasikan, yang pertama sebelum perbaikan kita cacat 10,7%. Setelah perbaikan cuma 3%. Alhamdulillah. Dengan itu produksi naik dan kualitas naik, biaya turun. Kemudian kami analisis ekonomi. Pada periode produksi minggu kedua terdapat 143 pasang yang terlepas boxing dan memerlukan perbaikan. Biaya perbaikan setiap terlepas boxing sebesar 5.000. Maka biaya yang dikeluarkan 143 pasang kali 5.000 sama dengan 715.000.